Perkenalkan, saya Imade Giridara Juaksara dengan 3 digit NIM terakhir saya 113. Jadi pada SGD kami itu akan mempresentasikan mengenai multiple myeloma. Jadi multiple myeloma adalah neoplasma sel plasma klonal di sumsum tulang yang menghasilkan imunoglobulin monoklonal dan menyebabkan kerusakan organ seperti anemia, hiperkalsemia, insufiensi ginjal, serta lesi tulang osteolitik. Penyakit ini mencakup sekitar 1% dari seluruh kanker dan 10% dari neoplasma hematologi, dengan insidensi meningkat seiring bertambahnya usia dan kemajuan terapi. Patogenesis multiple myeloma melibatkan kelainan genetik dan interaksi kompleks dengan mikrolingkungan sumsum tulang yang mengandung proliferasi serta resistensi obat. Diagnostik didasarkan pada sel plasma klonal lebih dari 10% disertai myeloma defining events dan biomarker risiko tinggi dengan pemeriksaan genetik dan molekuler untuk prediksi terapi. Terapi modern menggunakan kombinasi proteasome inhibitor, imunomodulator, antibodi monoklonal, serta imunoterapi seperti CART dan antibodi bispesifik yang meningkatkan angka keberlangsungan hidup. Meskipun demikian, multiple myeloma masih bersifat kronis dan belum dapat disembuhkan sepenuhnya, sehingga penelitian lanjutan difokuskan pada mekanisme resistensi dan pengembangan terapi yang lebih personal serta mudah diakses. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizidara Andreas dengan 3 digit terakhir saya 137. Di sini saya akan bahas mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Baik, saya akan memulai dengan rumusan masalah. Untuk yang pertama, apa definisi dan juga klasifikasi multiple myeloma, serta bagaimana epidemiologi dan faktor risikonya. Kemudian kedua, bagaimana mekanisme patogenesis, biologi molekuler, dan juga manifestasi klinis multiple myeloma. Untuk yang ketiga, bagaimana prosedur diagnosis, sistem staging, tata laksana, serta arah perkembangan riset dan juga tantangan global terkait multiple myeloma. Selanjutnya untuk tujuannya, yang pertama, menjelaskan definisi, klasifikasi, epidemiologi, serta faktor risiko multiple myeloma. Untuk kedua, identifikasi proses patogenesis, biologi molekuler, manifestasi klinis, dan juga metode diagnosis penyakit multiple myeloma. Untuk yang ketiga, menganalisis sistem staging, prinsip terapi, serta meninjau perkembangan penelitian dan juga isu global terkait multiple myeloma. Untuk manfaatnya, yang pertama, memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai aspek biologis, klinis, dan juga terapeutik dari multiple myeloma. Untuk yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor risiko, deteksi dini, dan juga pentingnya pengembangan riset global dalam penanganan multiple myeloma. Untuk yang ketiga, menjadi sumber referensi ilmiah dalam memahami diagnosis, terapi, serta arah penelitian terkini terkait multiple myeloma. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Fiona Yolanda Suryada dengan 3 digit NIM terakhir saya 093. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi dan klasifikasi dari multiple myeloma. Jadi, multiple myeloma itu merupakan neoplasma sel plasma klonal yang ditandai oleh proliferasi berlebihan sel plasma abnormal di sumsum tulang, disertai produksi protein monoklonal berupa imunoglobulin utuh atau rantai ringan bebas yang dapat menyebabkan kerusakan organ seperti hiperkalemia, gagal ginjal, anemia, dan lesi tulang litik. Kriteria klasifikasi modern tidak hanya bergantung pada gejala jenis CREB, tetapi juga pada biomarker risiko tinggi yang menunjukkan kemungkinan progresi menjadi penyakit aktif, seperti plasma klonal yang lebih atau sama dengan 60% di sumsum tulang, rasio free light chain yang lebih atau sama dengan 100, atau adanya lebih atau sama dengan 1 lesi vokal pada MRI. Selain itu, klasifikasi molekuler dan sitogenik juga digunakan untuk menilai risiko. Misalnya adanya delesi pada lengan pendek kromosom 17, translokasi antara kromosom 4 dan 14, dan translokasi antara kromosom 14 dan 16 yang berhubungan dengan prognosis buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niwen Amanda Soriana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 041. Selanjutnya saya akan membahas mengenai poin 2.2 yaitu epidemiologi dan juga faktor risiko dari multiple myeloma. Multiple myeloma atau MM merupakan neoplasma sel plasma dengan peningkatan insiden dan prevalensi secara global. Penyakit ini sering ditemukan pada usia di atas 65 tahun dan sedikit lebih sering terjadi pada laki-laki. Variasi etnis juga berperan, yang mana populasi kulit hitam memiliki risiko lebih tinggi karena prevalensi kondisi prekursor dari MGUS yang lebih besar. Kondisi MGUS dan juga smoldering multiple myeloma merupakan tahap awal penting yang dapat berkembang menjadi multiple myeloma dengan resiko sekitar 1% per tahun. Selain faktor genetik dan usia, obesitas turut berkontribusi melalui proses inflamasi kronis dan perubahan mikrolingkungan sumsum tulang.
Paparan pestisida, pelarut organik, serta bahan industri tentu juga dikaitkan dengan peningkatan risiko, meskipun bukti ilmiahnya masih bervariasi. Jadi, secara keseluruhan, etiologi multiple myeloma ini bersifat multifaktorial yang melibatkan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tita Andresna Rahayu dengan 3 digit IMTARA saya 251. Jadi sini saya akan melanjutkan mengenai patogenesis dan juga biologi molekuler. Jadi multiple myeloma itu merupakan kanker darah yang berasal dari sel plasma, yaitu sel limfosit B yang telah matang di kelenjar limfa. Nah, pada penyakit ini terjadi perubahan genetik yang menyebabkan sel plasma tumbuh tidak terkendali di sumsum tulang. Kesalahan selama proses somatic hypermutation dan juga class switch recombination yang dikendalikan oleh enzim activation induced deaminase itu dapat menimbulkan mutasi dan juga translokasi genetik. Nah, perjalanan penyakit multiple myeloma ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi berkembang secara bertahap. Awalnya dari MGUS atau monoclonal gammopathy of undetermined significance, yaitu kondisi di mana ada sedikit sel plasma abnormal di sumsum tulang, tapi belum menimbulkan gejala apapun. Lama-kelamaan, sebagian kasus MGUS ini bisa berkembang menjadi SMM atau smoldering multiple myeloma, yaitu tahap menengah di mana jumlah sel abnormal itu sudah meningkat dan kadar protein M di darah naik, tapi masih belum menyebabkan kerusakan organ. Setelah itu, kalau mutasi ini makin banyak dan juga sel-sel abnormal ini terus berkembang tanpa kendali, penyakitnya bisa berubah menjadi multiple myeloma yang aktif, yang sudah menyebabkan gejala seperti anemia, lalu nyeri tulang, ataupun gangguan ginjal. Perubahan dari tahap awal sampai menjadi kanker aktif ini dipicu oleh mutasi genetik tambahan, misalnya kehilangan bagian kromosom 13, lalu penambahan bagian kromosom 1, atau aktivasi gen MYC yang membuat sel plasma itu tumbuh menjadi lebih cepat. Saat penyakit makin parah, muncul lagi mutasi lain seperti pada gen RAS, BRAF, DIS3, dan juga TP53. Mutasi-mutasi ini membuat sel kanker menjadi lebih ganas, cepat tumbuh, dan sulit diobati karena mulai kebal terhadap terapi. Baik, jadi kita akan berlanjut pada manifestasi klinisnya. Jadi, untuk manifestasi klinis dari multiple myeloma itu bisa disingkat dengan CRAB. Jadi C-nya itu adalah hiperkalsemia, itu menyebabkan poliuria, polidipsia, mual, konstipasi, dan juga gangguan kesadaran. Kemudian R-nya itu berasal dari renal impairment yang merupakan akibat dari CAS neuropathy, hiperkalsemia, dan juga dehidrasi. Hal ini, renal impairment ini ditandai dengan adanya peningkatan kreatinin dan juga proteinuria. Kemudian untuk A-nya itu merupakan anemia, di mana anemia ini adalah gejala yang paling sering ditemukan, dapat menimbulkan kelelahan pada pasien, kemudian pucat, sesak, dan juga penurunan toleransi aktivitas. Kemudian untuk B, itu berasal dari bone lesion, biasanya pasien akan merasakan nyeri tulang, bisa pada punggung, panggul, ataupun iga, kemudian adanya fraktur patologis, dan juga kompresi tulang belakang. Baik, selain CREB tadi, ada pun beberapa manifestasi klinis lainnya dari multiple myeloma ini. Yang pertama ada neuropathy perifer, itu biasanya pasien akan merasakan kesemutan atau rasa terbakar pada ekstremitas. Kemudian ada amyloidosis, itu biasanya ditandai dengan pembesaran lidah, edema, gangguan ginjal, dan juga gangguan jantung. Kemudian ada gangguan koagulasi, di mana ini dapat menyebabkan mudah memar atau perdarahan. Kemudian ada infeksi berulang akibat disfungsi imun. Jadi ini pasiennya itu rentan terkena pneumonia, infeksi saluran nafas, dan juga infeksi dari bakteri lain. Kemudian juga ada sindrom hiperviskositas, di mana ini ditandai dengan sakit kepala, pandangan kabur, epitaksis, dan juga penurunan kesadaran. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketua Gede Wahyu Wicaksana dengan NIM 24024511221. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis multiple myeloma. Multiple myeloma merupakan kanker darah yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan sel plasma abnormal di sumsum tulang. Sel-sel ini menghasilkan protein abnormal yang disebut imunoglobulin monoklonal atau M-protein, yang dapat menimbulkan anemia, kerusakan tulang, peningkatan kadar kalsium, dan gangguan fungsi ginjal. Diagnosis penyakit ini dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi pemeriksaan laboratorium, pencitraan medis, dan analisis sumsum tulang. Pemeriksaan darah dan urin digunakan untuk mendeteksi M-protein, free light chains, serta protein Benz-Jones
Selain itu, dilakukan biopsi sumsum tulang untuk mengetahui proporsi dan jenis sel plasma abnormal. Berdasarkan kriteria International Myeloma Working Group, diagnosis ditegakkan apabila terdapat 10% atau lebih dari itu sel plasma klonal di sumsum tulang atau adanya plasmasitoma, disertai tanda kerusakan organ seperti hiperglasemia, anemia, gangguan ginjal, atau lesi tulang. Penambahan biomarker seperti rasio rantai ringan blood serum yang lebih dari 100 atau lebih dari satu lesi vokal pada MRI turut memperkuat diagnosisnya. Pemeriksaan pencitraan modern seperti whole body low dose CT, MRI, dan PET atau CT kini menjadi bagian penting dari diagnosis karena mampu mendeteksi lesi tulang dan aktivitas metabolik tumor dengan lebih akurat. MRI dapat melihat infiltrasi sel plasma bahkan sebelum terjadi kerusakan pada tulang, sedangkan PET atau CT membantu membedakan antara lesi aktif dan tidak aktif. Kemajuan dalam penelitian biomarker juga meningkatkan akurasi diagnosis. Selain biomarker klasik seperti beta-2 mikroglobulin dan albumin, kini digunakan biomarker baru seperti soluble BCMA, serum free light chain ratio, dan mikroRNA untuk deteksi dini dan pemantauan terapi. Penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI dan radiomics semakin mempercepat serta mempermudah analisis pada pencitraan medis dan membantu dokter mengenali pola penyakit dengan lebih presisi. Secara menyeluruh, di mana diagnosis multiple myeloma kini semakin akurat berkat integrasi pemeriksaan laboratorium, pencitraan mutakhir, dan biomarker molekuler. Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan deteksi lebih dini, pemantauan yang lebih baik terhadap perjalanan penyakit, serta menentukan strategi terapi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Wahyu Wicaksana dengan NIM 24025112221. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis multiple myeloma. Jadi, multiple myeloma merupakan kanker darah yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebih sel plasma abnormal di sumsum tulang. Sel-sel ini menghasilkan protein abnormal yang disebut imunoglobulin monoklonal atau M-protein, yang dapat menimbulkan anemia, kerusakan tulang, peningkatan kadar kalsium, dan gangguan fungsi ginjal. Diagnosis penyakit ini dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi pemeriksaan laboratorium, pencitraan medis, dan analisis sumsum tulang. Pemeriksaan darah dan urin digunakan untuk mendeteksi M-protein, free light chains, serta protein Bence-Jones. Selain itu, dilakukan biopsi sumsum tulang untuk mengetahui proporsi dan jenis sel plasma abnormal. Berdasarkan kriteria International Myeloma Working Group, diagnosis ditegakkan apabila terdapat 10% atau lebih dari itu sel plasma klonal di sumsum tulang atau adanya plasmasitoma, disertai tanda kerusakan organ seperti hiperglasemia, anemia, gangguan ginjal, atau lesi tulang. Penambahan biomarker seperti rasio rantai ringan bebas serum, yaitu lebih dari 100 atau lebih dari satu lesi vokal pada MRI turut memperkuat diagnosisnya. Pemeriksaan pencitraan modern seperti whole body low dose CT, MRI, dan PET atau CT kini menjadi bagian penting dari diagnosis karena mampu mendeteksi lesi tulang dan aktivitas metabolik tumor dengan lebih akurat. MRI dapat melihat infiltrasi sel plasma bahkan sebelum terjadi kerusakan tulang, sedangkan PET atau CT membantu membedakan antar lesi aktif dan tidak aktif. Kemajuan dalam penelitian biomarker juga meningkatkan akurasi diagnosis. Selain biomarker klasik seperti beta-2 mikroglobulin dan albumin, kini digunakan biomarker baru seperti soluble BCMA, serum free light chain ratio, dan mikroRNA untuk deteksi dini dan pemantauan terapi. Penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI dan radiomics semakin mempercepat serta mempermudah analisis pencitraan, membantu dokter mengenali pola penyakit dengan lebih presisi. Yang dimana secara menyeluruh diagnosis multiple myeloma kini semakin akurat
Berkat integrasi pemeriksaan laboratorium, pencitraan multakhir dan biomarker molekuler, pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan deteksi lebih dini, pemantauan yang lebih baik terhadap perjalanan penyakit, serta menentukan strategi terapi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinata Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 192. Saya akan melanjutkan pembahasan ke sistem staging dari multiple myeloma. Untuk sistem staging dari multiple myeloma itu terus berkembang dalam 5 tahun terakhir untuk mencerminkan biologi penyakit yang lebih kompleks. Sistem lama seperti Dewey Salmon sudah ditinggalkan karena tidak menilai faktor genetik sehingga digantikan oleh International Staging System atau ISS yang menggunakan beta 2 mikroglobulin dan albumin. Perkembangan berikutnya melahirkan revised ISS yang menambahkan LDH serta kelainan sitogenik risiko tinggi seperti DL17P, T414 dan juga T1416 yang terbukti memperkuat akurasi stratifikasi risiko. Studi terbaru menunjukkan bahwa kelainan Poly1Q merupakan prediktor kuat mortalitas dan resistensi obat, sehingga muncul second revision ISS. Sistem staging terbaru mengombinasikan ISS, LDH, kelainan sitogenik high risk dan juga Poly1Q untuk menghasilkan 4 kelompok risiko yang lebih presisi. Selain staging, faktor prognostik tambahan yang kini penting adalah kemampuan mencapai minimal residual disease negativity yang menjadi prediktor terbaik ketahanan hidup jangka panjang pada era terapi modern. Perkenalkan, nama saya Rizky Semurangkir dengan NIM 24020511163. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai terapi dan pendekatan pengobatan untuk multiple myeloma. Kombinasi proteasome inhibitors dan immunomodulatory drugs seperti lenalidomide telah menjadi dasar terapi lini pertama, terutama dalam regimen 3 obat untuk pasien yang memenuhi syarat transplantasi maupun yang tidak. Kemudian regimen seperti VRD terbukti meningkatkan progression-free survival dan kualitas hidup dibandingkan pendekatan sebelumnya. Selain itu, terapi CAR T-cell yang menargetkan BCMA seperti idecaptagen, picleucel, dan critacaptagen, autoleucel menunjukkan respons yang sangat tinggi pada pasien relapse atau refractor, meskipun masih terdapat tantangan terkait toksisitas sitokin dan ketersediaan terapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan, nama saya Teresa Jessica Winarto dengan 3 digit yang terakhir 141. Di sini berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan arah riset dari multiple myeloma ini sendiri. Jadi, perkembangan riset multiple myeloma pada tahun 2025 telah menunjukkan sebuah kemajuan yang besar melalui berbagai terapi yang lebih spesifik dan efektif. Antibodi monoklonal baru seperti Tezepelumab serta antibodi anti-CD38 yaitu Daratumumab dan Isatuximab kini menjadi bagian utama dalam terapi lini pertama karena hasil klinisnya yang signifikan. Selain itu, kombinasi 4 obat atau quadruplet therapy memberikan respon yang lebih baik pada pasien baru. Pendekatan imunoterapi juga seperti CAR-T dan BITE yang menargetkan BCMA juga terbukti efektif pada kasus yang kambuh atau resisten. Transplantasi sel punca autologus tetap menjadi peran penting, terutama pada pasien yang memenuhi kriteria. Dan pengobatan saat ini mengarah pada terapi yang depersonalisasi berdasarkan profil mononuklear pasien, optimalisasi kombinasi obat, serta penguatan sistem imun. Di Indonesia sendiri, penerapan imunoterapi dan penelitian monoklear terus berkembang, membuka harapan baru agar multiple myeloma menjadi penyakit yang dapat dikendalikan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian pembahasan tentang tantangan dan isu global multiple myeloma. Multiple myeloma merupakan tantangan kesehatan global yang kompleks akibat adanya kesenjangan dalam diagnosis, hasil terapi, dan hasil klinis antar negara. Faktor sosiodemografis, perbedaan sistem kesehatan, serta keterbatasan infrastruktur diagnosis dan obat inovatif membuat negara berpendapatan rendah dan menengah tertinggal dalam tata laksana multiple myeloma, sehingga banyak pasien baru terdiagnosis pada sistem lanjut dengan komplikasi organ yang berat. Nah, meskipun perkembangan terapi berbasis antibodi monoklonal seperti Daratumumab dan Isatuximab telah meningkatkan angka kelangsungan hidup secara signifikan di berbagai uji klinik, resistensi obat dan kekambuhan tetap menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan representasi populasi global dalam uji klinis serta tingginya biaya terapi itu memperlebar kesenjangan antar negara maju dan berkembang.
Oleh karena itu, upaya kolaboratif melalui pelaksanaan riset multisentra, penguatan sistem kesehatan, serta kebijakan pembiayaan alternatif menjadi kunci untuk memastikan pemerataan manfaat kemudian terapi multiple myeloma di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya David Simpa dengan 3 digit terakhir 089. Saya ingin melakukan penjelasan. Nah, itu adalah bagian diagnosa, gambar klinis, dan juga radiologis. Untuk diagnosa, fondasi diagnostik multiple myeloma saat ini memanfaatkan 3 myeloma defining events atau MDE yang mencakup CRAB serta biomarker kunci. Merupakan presentasi sel plasma sumsum tulang lebih dari atau sama dengan 60%, rasio serum free light chain atau FLC lebih dari sama dengan 100, dan adanya satu atau lebih lesi fokus pada MRI dengan ukuran minimal 5 mm. Kehadiran salah satu CRAB atau salah satu biomarker MDE cukup untuk menetapkan diagnosis multiple myeloma dan memulai terapi. Hal ini mengganti pendekatan lama yang hanya mengandalkan plasmasitosis lebih dari atau sama dengan 10% ditambah CRAB. Metode penilaian meliputi biopsi sumsum tulang, pemeriksaan serum atau fase light chain, dan pencitraan berbasis MRI atau CT atau PET-CT untuk deteksi lesi tulang serta end organ involvement. Selanjutnya untuk gambaran klinis, gejala klasik multiple myeloma adalah nyeri tulang, faktor patologis, anemia, gangguan ginjal, serta keluhan neuropati atau gangguan sistemik yang berkaitan dengan peningkatan protein monoklonal atau M-protein. Presentasi sangat bervariasi, banyak pasien menunjukkan keluhan tulang seperti nyeri lokat, nyeri panggul atau toraks, hingga tanda sistemik seperti anemia atau gangguan ginjal. Sebagian besar pasien mungkin memiliki kadar protein M yang terdeteksi melalui SPIP atau SIFA atau SFLC, tetapi ada juga kasus dengan deteksi protein M yang tidak jelas. Sehingga evaluasi sum tulang dan biomarker multiple myeloma penting untuk konfirmasi diagnosis. Untuk gambaran radiologis tulang myeloma meliputi lesi litik punch out pada radiografi standar, CT atau PET-CT. MRI menampilkan satu atau lebih lesi vokal yang memenuhi kriteria ukuran untuk mendeteksi penyakit sebelum muncul pada radiografi konvensional. PET-CT juga meningkatkan deteksi lesi metabolik. Secara umum, imaging berperan penting dalam staging, penilaian beban disease, dan pemantauan respon terapi dengan MRI dan PET-CT yang memiliki sensitivitas lebih tinggi dalam mendeteksi lesi komponen vokal dibandingkan radiografi sederhana. Untuk konteks praktis klinis, diagnosis multiple myeloma memerlukan sinergi antara temuan klinis, nyeri tulang, anemia, gangguan ginjal, temuan laboratorium seperti M-protein, layanan FLC, dan CBC, pemeriksaan sumsum tulang, di mana plasma sel lebih dari sama dengan 10% atau plasmasitoma, dan bukti MDE melalui CRAB atau biomarker slim CRAB. IMWG memperbarui kriteria untuk meningkatkan sensitivitas diagnosis dan mendorong penanganan lebih dini guna mencegah kerusakan organ target. Baik, selanjutnya adalah rangkum praktis multi diterapkan. Di mana jika mencurigai ada yang multiple myeloma, lakukan evaluasi klinis menyeluruh dengan gejala tulang, gangguan hematologi, ginjal, neurologi, dan pemeriksaan dasar dengan SPP, SIFA, atau SFLC untuk deteksi M-protein. Lalu lakukan biopsi sum tulang dengan penilaian plasma sel dan FISH untuk anotasi genetika jika diperlukan. Lakukan MRI tulang belakang atau sequence fokus jika menunjukkan lesi atau jika MRI menunjuk pada lebih dari satu fokus vokal lebih dari 5 mm. Gunakan CT atau PET-CT untuk pemetaan lesi tulang dan staging, lalu diagnosis multiple myeloma ditegakkan jika terdapat plasmasitosis sum tulang atau plasmasitoma plus 1 atau lebih MDE. Gunakan CRAB atau slim CRAB. Perkenalkan, saya Hika Dewi Pranyana dengan NIM 065. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Multiple myeloma merupakan keganasan sel plasma yang menyebabkan kerusakan organ seperti tulang, ginjal, dan darah akibat produksi imunoglobin monoklonal. Patogenesisnya dipengaruhi oleh kelainan genetik dan mikrolingkungan sumsum tulang. Kemajuan diagnostik melalui biomarker, MRI, dan sistem staging modern memungkinkan deteksi serta stratifikasi risiko lebih baik. Terapi terkini seperti kombinasi proteasome inhibitor, IMIDS, antibodi monoklonal, dan juga imunoterapi CAR-T telah meningkatkan angka kelangsungan hidup, meski penyakit ini masih bersifat kronis dan sulit untuk disembuhkan sepenuhnya. Terkait saran, perlu peningkatan fasilitas diagnostik dan juga akses terapi inovatif di negara berkembang, termasuk Indonesia. Tenaga medis diharapkan terus memperbarui pengetahuan terkait imunoterapi dan juga biomarker, sementara pemerintah perlu mendukung kebijakan pembiayaan untuk terapi canggih. Edukasi masyarakat tentang gejala awal dan deteksi dini juga penting guna memperbaiki prognosis dan kualitas hidup pasien multiple myeloma. Sekian dari saya, terima kasih.